Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Games. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan senang sekali di studio kita telah hadiran seorang narasumber, putri anak Indonesia, ada Petra Zoe Koman. Langsung aja kita sapa. Hai Petra. Hai. Apa kabar hari ini? Cantik sekali. Thank you Kak, you look so beautiful too. Aduh, dipuji loh sama putri anak Indonesia. Petra, gimana kabar hari ini? Baik banget Kak. How about you? Wah, semoga kalian lihat fresh ya. Nah, Petra kan terpilih sebagai Putri Anak Indonesia 2021 ya. Berarti di tahun lalu nih. Yes. Nah, itu kan dinobatkan di bulan berapa nih, Petra? November Kak. November, berarti ini bisa dibilang masih baru juga lah ya, belum ada setahun. Nah, ketika dinobatkan sebagai Putri Anak Indonesia 2021, aktivitas setelah dapat gelar juara ini ngapain aja nih Petra? Boleh jelasin dulu. Petra sekarang lagi fokus di Celengan Petra, which is a non-profit organization that I made from zero with all the money that I had in my Celengan. Ya, itu. Tadi berbicara mengenai celengan Petra, nanti kita bakal spill dikit nih Petra, tapi nanti belakangan ya mengenai celengan Petra. Nah, terkait dengan Putri Anak Indonesia 2021 di mana Petra dinobatkan ya sebagai jawaranya. Itu mungkin boleh ceritain nih Petra, apa saja sih aktivitas ketika ikut Putri Anak Indonesia? Serunya gimana nih? Mungkin netizen penasaran ya, Tribuners. Jadi Petra ini pas karantina ya? Mungkin dari awal mendaftar, karantina hingga dapat gelar juara tuh aktivitasnya ngapain aja? Jadi ini mix emotion ya, pas lagi karantinanya ada gugup, ada fun, senang, karena Petra sama teman-teman Petra baru kenalan, I made new friends from the whole Indonesia, and I think it's really interesting to hear their stories, their histories from their own place, which they're born in, for example, Bali, NTT, Jawa, dan berbagai tempat. Wah, ini berarti kenalannya dari Aceh sampai timur Papua udah bisa berkenalan ya Petra ya. Wah, luar biasa. Berarti ini semua provinsi juga ikut. Betul. Wah, ini Petra perwakilan dari Sumatera Utara. Berarti sebelum mewakili Sumatera Utara itu ada seleksi lagi nih ya berarti Petra? Yes. Itu sama Putri Anak Indonesia Sumut berarti? Yes. Oke, itu di tahun berapa yang Putri Anak Indonesia Sumutnya Petra? Di tahun 2021 juga. Oh iya, di bulan berapa maksudnya? Juni Kak. Di bulan Juni berarti ini dekat-dekatan bisa dibilang ya. Ketika dipilih jadi Putri Anak Indonesia Sumut, langsung mewakili Sumut untuk ke ajang nasional dan juga akhirnya bersyukurnya kita dapat gelar ya Putri Anak Indonesia. Ini pertama kali Sumut dapat gelar atau sebelumnya udah pernah nih? Cuman Sumut aja, baru Indonesia Kak. Wah, ini luar biasa ya nih Petra perwakilannya. Nah, tadi kan Petra bilang dengan ikut Putri Anak Indonesia banyak kenalan ya, banyak relasi, mengenal teman dari Bali, dari NTT. Nah, itu waktu proses karantina ngapain aja nih Petra? Apakah ini kan 2021 waktu pandemi nih ya, masa pandemi itu virtual atau juga tatap muka langsung Petra untuk karantinanya sendiri? Karantinanya sendiri itu tatap muka. Jadi kita really look up to each other, kita support each other, inspire each other. Kita barengan TikTok, although nggak boleh di-post. Tahan berarti nih ya, ditahan, jangan nge-post dulu ya. Iya, katanya nggak boleh post, nanti kalau nggak disqualified. Sayang banget, padahal kita udah mau post, nanti disqualified loh. Oh no. Ditahan dulu. Berarti boleh ngepostnya setelah ajang berarti. Jadi sedih banget sih itu, tapi we really had a lot of fun there. Seru ngumpul sama teman-teman juga tadi Petra bilang. Nah, kalau misalnya itu berarti juga ada pertanyaan dari sesi tanya jawab dari juri juga lah nih Petra ya. Petra inget nggak waktu sesi tanya jawab nih sama juri, pertanyaan apa sih yang buat Petra deg-degan nih? Apa ya? Aduh,
Ada yang sampai memorable banget bagi Petra yang berkesan nih? Kalau nggak salah pertanyaannya di top 5 adalah ini saya agak lupa ya, tapi kilas-kilasnya aja. What do you think about online? Oke. Jadi what do you think about pembelajaran daring kalau nggak salah ya. Pandemi ini gitu. Tentang masa pandemi di mana walaupun online kita juga harus aktif lah Petra ya. Berarti ini Petra ketika ikut Putri Anak Indonesia lagi belajar online juga dong pastinya ya. Iya betul. Lagi online ya, apalagi tahun lalu ini COVID lagi tinggi-tingginya ya. Tapi ini bisa dibilang ketika pandemi semua aktivitas terbatas, Petra mampu menunjukkan bahwa kita harus tetap aktif nih ya Petranya. Apalagi nih Petra ikut berbagai macam ajang. Nah, berbicara mengenai Putri Anak Indonesia nih Petra. Nih sebelumnya Petra tahu info ajang ini dari mana? Apakah dari teman atau dari orang tua ngabari atau dari grup WhatsApp sekolah atau dari mana nih Petra? Pertama-tama saya terinspirasi dari Kak Meghna Sharma, Putri Indonesia Sumatera Utara 2020. Kita live bareng untuk SML1 Public Speaking Tuitions. Dan cerita tentang pageant world. Nah dari situ Petra search dong, kayak terinspirasi, terus Petra pengen why not we try it. Benar. Terus Petra dapat ketemu Putri Anak Sumatera Utara ataupun Putri Anak Indonesia pemilihannya. Terus ada di Medan, ayolah gitu. Langsung ya penasaran ingin ikut ya. Nah ketika Petra merasa ingin ikut nih, orang tua gimana waktu Petra menyatakan diri aku pengen ikut Putri Anak Indonesia nih? Sebenarnya orang tua nggak gitu support. Awalnya ya. Karena orang tua lebih push di academic. Nah terus karena saya benar-benar mau, jadi orang tua ya support aja karena they believe in me. Wah, berarti ini awalnya mungkin ragu ya, udah deh akademik aja dulu, sekolah dulu, tapi ketika melihat Petra akhirnya mampu menunjukkan kebolehannya, kenapa enggak untuk harus disupport ya. Dan hasilnya seperti ini loh Tribuners, dapat jawara nih dari asal Sumatera Utara. Nah, ketika ikut itu kan pasti banyak proses seleksinya ya Petra ya. Tadi Petra bilang juga ada karantina. Nah, dalam semasa proses itu apa sih yang paling challenging buat Petra untuk ikut ajangnya atau kan seleksi berkasnya juga udah lumayan sulit atau ada tes bakat nih? Ingat nggak tes-tesnya waktu itu ngapain aja Petra? Jadi day one itu kita register dulu, masuk. Nah itu after that day starting, then it's included the day one for the Putri. Jadi mulai dari day one itu kita langsung paginya udah bangun sarapan, langsung udah mulai dikasih sashing ceremony, kita introduction which is like bilang nama kita, terus kita langsung bilang dari provinsi mana, nomor berapa. Habis itu kita langsung di kalau nggak salah kita ada ngobrol bareng sama teman, terus yang punya putrinya, the owner and the founder, dia cerita pengalamannya, how he made this putri, and then wow, I was like very shocked that I thought it was a woman, the one who made it, but it's a man that actually showed that he is capable to be the founder and the owner. And he is called Didi dari Dahan. Didi. Nah, since then kita semua bekerja keras karena dari lihat Didinya itu very hardworking, kita pun terinspirasi juga. Termotivasi Termotivasi juga. Jadi ya, I tried working so hard, although dari Sumut 2 ya. Pertama-tama pikir-pikir pasti nggak menang lah, karena dari Sumut 2 first runner up itu nggak pernah ada yang menang. Tapi my mentor told me that pasti kita bisa, just try our best. We don't know who will win, even if you fail, it's okay.
do better next time. Nah, but on the day one we don't really do much. Kita nggak gitu banyak buat apa ya aktivitas. Tapi the second day we do makeup seperti yang Putri Indonesia. Makeup, terus kita juga dapat yang drawing. Terus nanti mereka Putri, admin semua bisa lihat, oh yang ini tuh what is the type of person. Personality-nya bisa kelihatan dari drawingnya. Penasaran seperti apa ya. Terus udah itu kita juga mau interview Q&A with the judges. Ya juga bakatnya malam. Kita sebenarnya sampai malam dan we don't do much because ada putri remaja, kita gantian. Berarti ada 2 ajang dalam satu hari itu juga. Yes. The next day then we do dancing, opening dance. Yang di YouTube itu pertama-tama semua ada yang jatuh, but kita tetap support. Seru-seruan ya, tetap seru ya. Karena although you fall, we help each other. Ayo, it's okay. Kita ini untuk menang, bukan untuk membawa nama buruk di provinsi sendiri kan. Udah itu kita banyak sih, ada kalau nggak salah kita ada live di IG. Dulu itu apa ya, debating. Jadi for example they will be giving you a question or a debate topic, and then somebody will start it first, and then dia lanjut. Menurut saya enggak loh, menurut saya iya gitu. Tim opposite-nya sama tim pro-nya juga ya. Iya betul. Itu aja sih. The next day paling kita tetap have fun, tetap rehearsal. Iya, itu aja sih. Wah, ini tadi dengar cerita Petra dari hari pertama, kedua, sampai hari ketiga. Itu seru banget ya Tribuners ya. Tadi juga ada dancing juga ya. Itu berarti juga melatih apa ya, saling peduli sama teman ya. Nggak hanya mau menang sendiri tapi ajak teman untuk bisa sama-sama have fun tadi Petra bilang. Wah, ini menarik sekali nih Tribuners. Nah, itu kan tadi Petra bilang juga public speaking pastinya harus penting ya. Juga ada catwalk juga nggak Petra di situ? Ada. Nah, kita penasaran nih kalau Petra sendiri di situ ketika kan tahu nih ada belajar catwalk dan juga public speaking, itu sebelumnya udah prepare ikut agensi dulu atau les dulu atau otodidak belajar sendiri nih Petra? Saya ada mentor, Kelana Limster, Uncle Kelana. Dia yang mentoring Putri Indonesia finalisnya itu. I'm very happy that dia ada waktu untuk mengajar saya jalan. Sebenarnya itu pertama kali saya ikut pageant, jadi belum ada pengalaman. Jadi menurut saya ya, kalau saya menjadi mentornya, mengajar somebody who is just new, pasti stres. Karena baru pertama kali yang ngulang dari nol banget. Baru pakai high heel udah oleng-oleng. Jadi tapi this uncle is really sabar, patient. I really look up to him. Thank you uncle. Iya, jadi dari situ, although di putrinya Petra nggak tahu banyak, tapi at least Petra tahu sebagiannya. Kita udah tahu basicnya ya, tinggal mengembangkannya aja lagi. Apalagi ini kan Petra juga ikut ada mentoring juga ya, turut membantu banyak lah pasti untuk perannya di Putri Anak Indonesia. Nah, aku penasaran juga nih Tribuners, ini kan Petra ikut Putri Anak Indonesia. Dari awalnya memang tahu dari info dari SML1 juga ya tentang Putri Anak Indonesia. Tapi selain itu Petra, apa yang membuat Petra semangat kali nih untuk ikut Putri Anak Indonesia? Apakah dengan ikut Putri Anak Indonesia ini Petra ingin menunjukkan kemampuan Petra, ingin membuktikan kepada orang lain kalau misalnya aku Petra mampu loh untuk bisa ikut ajang bersaing dengan yang lain, atau ada hal lain nih yang membuat Petra sangat termotivasi untuk ikut Putri Anak Indonesia? Nah,
Pertama-tama kan dari Kak Megna tuh. Oke. Nah, dari situ saya research, oh Putri Indonesia itu apa sih? Oke, Kan penasaran, penasaran ya. oke. Dari situ saya search Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Grand. Nah, dari situ Petra lihat, oh ini how they answer the Q&A session itu really really motivates me Oke. to join this pageant world. But I put in some of the information inside my brain to motivate me always. Jadi dari situ Petra mulai oke lah, ayo Kita coba aja Kita ya, coba. kenapa enggak? Apalagi ini pertama kali. Ini bisa dibilang Petra ini mendobrak juga limit dalam diri juga ya Petra ya, ingin mencoba hal baru. Jadi dari situ Petra terinspirasi dari Miss Universe. Nah, Petra mau menginspirasi semua yang Indonesian karena Petra lihat ya, dari semua cousin Petra kebanyakan semua pakai glasses. Oke. Dan Suka baca kayaknya. bukan. Kenapa tuh? Apa? Main game, Kak? Oh, oke. Nggak, Kids zaman now ya. Iya, pada nggak suka belajar. Saya bingung. Kok kalian nggak suka belajar sih? Iya loh, bosen loh. Oke. Jadi dari situ Petra mau menginspirasi mereka not only to chase their dreams, but also to study hard karena itu very important for their future. It's actually the benefits is not for me, but for Indonesia and also them. Jadi dari situ juga kan Petra mau chase the dream. Jadi Petra juga tambah young Indonesian, I will inspire young Indonesian to chase their dreams gitu. Wah, luar biasa sekali nih Petra nih, masih usia sangat muda tapi pemikirannya sangat luar biasa loh nih Tribuners. Tadi Petra bilang terkait dengan gimana caranya untuk bisa anak-anaknya termotivasi juga ya Petra, yang nggak hanya tadi dibilang main game hanya terbatas itu aja, tapi banyak banget loh yang bisa kita coba di luar sana selain main games ya Petra ya. Wah, ini luar biasa nih, semakin menarik nih pembicaraan kita nih Tribuners. Oke Petra, tadi Petra bilang kan kenapa tertarik ikut Putri Indonesia, lihat Miss Universe, Putri Indonesia. Nih berarti Petra nih udah tertarik nonton ajang pageant nih dari usia berapa nih Petra? Atau memang dari kecil banget nonton Putri Indonesia atau Miss Indonesia dari orang tua, atau nonton sendiri nih? Nonton sendiri sih Kak, saya lihat dari Kak Megna itu baru saya lihat nonton video gitu. Oke, jadi karena lihat Kak Megna itu semakin tertarik, ini seperti apa sih tadi Petra bilang ya, ajang-ajang seperti ini. Wah, luar biasa nih Tribuners ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang Putri Anak Indonesia, tentang seleksinya, gimana keseruannya, juga bagaimana Petra hingga akhirnya ikut ajang ini. Kita mau bahas tentang celengan Petra nih Tribuners. Celengan Petra, berarti celengan milik Petra atau celengan itu gimana nih Petra? Iya, Mungkin betul, Kak. boleh jelaskan kepada Tribuners nih gimana konsep dari celengan Petra? Seperti yang Kakak bilang, itu celengan dari Petra. Oke. Makanya namanya celengan Petra. Ataupun celengan Peduli Sejahtera. Jadi Petra mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi uang ini itu Petra simpan dari beasiswa Petra, hadiah Petra, untuk membantu yang membutuhkan. Jadi Petra kadang collab sama orang-orang yang sudah di sosial ini. Oke, yang aktif aktivitas sosial ya. Yang udah ada a lot, right? Jadi Petra ikut mereka. Kak, boleh ikutan nggak? Nanti Petra mau bantu ini untuk celengan Petra. Oh boleh. Jadi mereka collab sama Petra juga collab bareng mereka. Pergi bareng, semua transportasinya kita udah handle sendiri, udah plan dari WhatsApp. Jadi Petra mau mengajak yang tergerak hatinya untuk ikut Petra, celengan Petra. Wah, membantu ini yang membutuhkan. Nah, tapi ini Petra ya bisa dibilang untuk anak-anak sebaya Petra mungkin
kalau untuk kayak uang jajan, uang hadiah segala macam, yang THR, itu biasa kan untuk sendiri ya. Tapi kenapa? Apa yang membuat Petra akhirnya aku pengen buat celengan Petra nih, atau apakah Petra tergerak hatinya karena melihat suatu momen yang membuat hati Petra tergerak, atau gimana nih hingga akhirnya terbentuk celengan Petra ini? Kita penasaran nih Tribuners. Jadi dulu itu Petra, kakak tahu kan, orang-orang yang di jalanan yang minta duit, membutuhkan. Terus Petra juga pergi ke panti asuhan pas dulu birthday. Nah dari situ Petra kan rasanya kasihan, kok gini ya, the life is so miserable. In the future I want to help them to make their life more happy, that they can actually enjoy their life. Well, God gives us one chance to live. Why not we use it to be happy, healthy, and we don't use it like to play games, waste it. Why not we help people, we try to be happy, we work hard, make parents proud of us. Not only that, but bringing our world to be a better world. Like pemanasan global itu kan sangat buruk sekarang tuh. Jadi kita juga harus together as humans in this world. We have to be together. We hold hands together to save the world before it goes away. Waduh, luar biasa sekali nih ya Tribuners, pemikiran Petra udah seluas itu mengenai kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Nah ini Petra ingat gak, ini celengan Petra ini sudah berjalan berapa lama nih Pet? Barusan Kak. Baru banget ya. Sebulan, 2 bulan? 4 bulan lah. 4 bulanan ya. Nah Petra ingat gak selama 4 bulan aktif ini ikut kegiatan membuat celengan Petra, kemana nih Petra yang membuat Petra paling berkesan untuk menyerahkan celengan Petra ini kepada masyarakat yang membutuhkan? Ingat nggak waktu berkunjung mungkin ke abang yang membutuhkan atau di mana nih? Untuk lokasinya waktu Petra pernah kunjungi? Ada di SOS Children, ada yang di lumayan jauh dari Medan sih. Di mana tuh Petra? Luar Medan berarti? Kita collab sama Rotasi. Rotary Club ya? Rotary, sorry, Rotary Club. Terus apa lagi ya? Ada satu sih, tapi sebelum Petra buat celengan Petra. Sebelum itu terjadi udah sering ikut kegiatan sosial berarti Petra? Iya, diundang sebenarnya. Diajak, ayo Petra mau nggak? Oke, sure, why not? Nih Petra nih kalau diajak kegiatan sosial, ayo aja ya Petra. Ayo aja. Nah itu berarti Petra, tadi kan Petra bilang kalau ada uang jajan atau uang dari beasiswa, tapi ada nggak agenda rutin misalnya satu hari ini aku kalau nggak ada itu uang beasiswa, uang apa, harus nabung berapa gitu? Atau ada manajemen Petra untuk nabung sendiri nggak? Atau ketika ada momen aja nabung, atau gimana nih Petra untuk celengan Petra? Untuk celengan Petra, kalau dapat uang jajan ya? Iya, itu tiap hari Petra wajib nabung atau sebulan sekali, seminggu sekali, atau gimana nih Petra? Ini sebenarnya kalau dapat uang jajan dari mama kan, tergantung mama punya mood sih. Jadi hadiah-hadiah semua digabungin. Mungkin Petra juga dulunya jual makanan, jual barang yang tidak perlu. Terus kan itu uangnya bisa ditabung. Terus uang hongpao dari keluarga dan teman-teman itu ditabung juga untuk celengan Petra. Wah, ini berarti ini Petranya anak sangat rajin menabung ya Tribuners ya. Kan kalau biasanya kalau anak-anak sebaya Petra lah kita lihat ya, kebanyakan kayak aku lah dulu ya Petra, waktu usia Petra kalau udah dapat uang pasti pengennya beli yang dipengenin, tapi tahan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan dari Petra. Iya, bilangnya. Ini harus dicontoh ini Tribuners. Ini Petra, untuk celengan Petra sendiri proyeknya ada tempat yang mau dituju nggak nanti nextnya? Next sih lagi cari sama admin saya, tim saya, tapi sekarang maybe kita udah research, tapi belum ada yang
memenuhi ya syaratnya atau gimana? Maksudnya kita udah ketemu tapi my mom and me also ketemu, tapi gak tahu mereka masih ada time for us to go there. Petra kan sekarang juga lagi sibuk di suruh podcast, interview, jadi kurang ada waktu untuk itu. Kita bagi waktunya ya, disesuaikan lagi nih sesama kesibukan Petra ya. Jadi biar nggak mengganggu yang lain juga ya Petra ya. Wah, sangat luar biasa nih Tribuners. Kecil-kecil sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah kalau tadi Petra bilang, aku penasaran. Petra ini juga berarti sering menjual barang-barang pre-love atau gimana tadi Petra bilang jual barang-barang yang tidak digunakan tadi, sering jualan. Jadi kan dari dulu kan Petra dapat seperti pensil, penghapus atau barang-barang apa ya? Buku. Buku bisa juga botol. Nah, dari situ Petra gabungin semua yang Petra sebenarnya menurut Petra itu tidak begitu perlu untuk Petra. Petra masih ada banyak kan, jadi daripada we don't use it, kita sell aja atau memberikannya kepada orang yang membutuhkan gitu kan. Wah, jadi kita juga nggak membuang barang-barang yang numpuk-numpuk di rumah tuh buat apa ya? Kalau misalnya nggak kita gunakan, kenapa nggak digunakan sama yang lebih membutuhkan? Wah, ini menarik sekali nih Tribuners. Oke, ini Petra aktivitas selain jadi putri anak Indonesia gimana? Ini kan juga sekolah, udah tatap muka belum Petra sekolahnya? Udah Kak. Udah tatap muka ya? Tiap hari nih berarti jadwalnya? Kemarin yang untuk SMP 1 nggak tiap hari sih. Oke, hybrid berarti ya, masih hybrid. Itu kan berarti sekolah juga udah jalan, Celengan Petra jalan, untuk kegiatan Putri Anak Indonesia juga sampai saat ini masih jalan. Itu gimana Petra bagi waktunya nih? Terus berarti kegiatannya padat banget ya. Bagi waktunya apakah udah Petra tiap hari udah atur schedule atau gimana nih? Pertama-tamanya sih susah ya, karena begitu padat sampai mungkin bisa dibilang stres. Oke, awal-awal itu ya. Iya, tapi karena mama bilang kamu harus belajar dong. Nanti kalau di college di sekolah luar negeri itu juga padatnya begini sampai malam pagi, ada yang nggak tidur untuk mengerjakan PR, ada yang apa susun rumah apa. Jadi dari sini Petra mau belajar. I see from YouTube gimana ya time management itu. Petra bagi, jadi there will be satu hari 1 jam sepertinya, dari 1 minggu Petra dapat free waktu untuk relax mindnya bentar. Me time ya. Me time ya. Me time bentar, paling tiduran bentar, nonton. Udah itu baru Petra susun lagi les belajar kegiatan ini. Wah, berarti sudah terschedule dengan rapi juga ya. Petra bilang tadi belajar time management, gimana cara waktu biar nggak tabrakan ya, dan itu berhasil dengan Petra lakukan seperti ini. Nah itu Tribuners, harus juga walaupun aktivitas padat tapi time management itu juga perlu ya, agar tidak ada aktivitas kita yang tabrakan atau yang tertinggal karena satu kegiatan itu tidak berjalan dengan lancar. Nah kalau Petra tadi bilang tadi me time seminggu sekali berarti nyempati waktunya. Iya Kak. Wah itu perlu, memang perlu kan kalau misalnya me time itu, kalau misalnya belajar kebakar ini otaknya. Nah, kalau Petra sendiri, kalau ini kan Petra udah jadi Putri Anak Indonesia 2021. Petra merasa nggak ada yang berbeda dari diri Petra untuk kepribadian setelah ikut ajang ini dan sebelumnya? Apakah Petra sebelum ikut ajang ini anak yang pendiam, setelah ikut Putri Anak Indonesia jadi semakin aktif, atau dari dulu Petra memang seperti ini? Dari dulu sih sebenarnya Petra an active person, ikut lomba mulu, tapi gara-gara pageant ini Petra bisa jalan pakai high heel, bisa makeup, dan mungkin menurut mama ya, ini personality Petra itu change dari Petra yang malu
bergaul sama teman-teman. Sekarang Petra lebih bisa bergaul, percaya diri ya. Dulu Petra sih di kelas diam, belajar, buka buku, ngobrol nih sama satu teman yang deket aja ya. Satu dua teman gitu. Udah, tapi mulai dari Putri ini Petra sih udah mulai keluar kelas, explore sekolah juga. Paling ngobrol bareng teman, ya ngobrol bareng kepala sekolah dan yang lain. Tapi it really changed me. I don't know how the process is, tapi by seeing how I am from dulu dari Instagram, dari how I video talk to myself, the English, it really helps a lot for me. I don't really know if it really shows, but I can see it from the Instagram. Wah, ini berarti bisa dibilang Petra dengan ikut Putri Anak Indonesia ini mengubah personality Petra yang memang dulunya bisa dibilang introvert lah ya, hanya lingkup yang kecil aja berkenalan, namun ketika ikut Putri Anak Indonesia ini bisa mengenal lebih luas lagi, juga mampu mengaktifkan jiwa sosial juga biar bisa berkontribusi dengan anak-anak di luar sana ya, mungkin menginspirasi nih anak luar sana ingin jadi seperti Petra. Nah ini Tribuners, kita sampai di penghujung acara nih, kita mau minta nih tips dari Petra, gimana sih mungkin Petra punya saran atau tips and trick kepada Tribuners yang ada di rumah, gimana nih biar bisa jadi seperti Petra? Apa nih yang perlu mereka persiapkan? Mungkin yang ingin ikut ajang Putri Anak Indonesia, atau biar bisa mengeksplor diri, apa yang perlu mereka persiapkan, Petra? Mungkin menurut Petra itu rajin belajar, jangan lupa doa, minta restu dan dukungannya dari orang tua dan keluarga. Mungkin itu saja sih. Restu ya. Nah, tadi Petra apa lagi nih? Remember that never give up. Nothing is impossible. Everything is possible. Itu aja. Wah, luar biasa sekali. Tunggu, satu lagi nih Petra, ingin tanya nih. Petra tadi juga menyebutkan bahwa peran orang tua juga sangat penting. Mungkin Petra kepada Tribuners di rumah dan juga mungkin ada orang tua Petra yang menonton, ada yang ingin disampaikan nggak Petra kepada orang tua yang mampu mendukung Petra hingga saat ini? Thank you to all my families. Although you're in Australia, Singapore, and many more countries that I couldn't describe, thank you so much. You could actually support me through virtual. If you even have traveling holiday, you keep on supporting me through the IG live, the YouTube live. I really appreciate it, especially my grandpa, my grandma, my parents and my siblings. Thank you so much for you guys who keep on supporting me till I get this name. Thank you. Wah, luar biasa sekali nih pesan dari Petra untuk juga keluarga dan juga anak-anak Indonesia. Nah Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi semoga bincang-bincang kita ini bersama Petra Zoe Koman, Putri Anak Indonesia 2021 dapat menginspirasi Tribuners yang di rumah untuk mampu mengeksplor diri atau yang ingin jadi Putri Anak Indonesia next-nya tahun 2022 ya Petra. Bisa melihat gimana nih perjalanan dari Petra. Instagramnya apa Petra? petra.zoe.koman. Oke, jangan lupa terus saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika dan narasumber kita Petra Zoe Koman. Pamit undur diri, sampai jumpa.